Kalau aku sih dulu pengen jadi arsitektur. Dulu waktu aku kecil, aku pengen jadi dokter. Aku jadi penulis. Aku ingin jadi psikolog. Kalau aku sih pengen jadi dokter dulunya, biar bisa mengobati orang. Cita-citaku jadi sarjana pertanian, bikin sawah subur, panen melimpah, petani sejahtera. Nyatanya sekarang kita ada di sini. Telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebak. Saat kecil, kita percaya bahwa masa depan akan berjalan sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Namun, semakin bertambah usia, hidup ternyata tidak sesederhana itu. Ada yang bercita-cita menjadi dokter, tetapi akhirnya menjadi guru. Ada yang ingin menjadi arsitektur, tapi berakhir menjadi mahasiswa pendidikan. Ada yang masuk jurusan yang dulu tidak pernah ia bayangkan. Bahkan, saat kita sudah lulus sarjana S1, tidak ada yang menjamin kita akan mendapat pekerjaan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah kita gagal kalau kita tidak menjadi apa-apa? Apakah pendidikan tidak berhasil karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Atau mungkin selama ini kita salah memahami makna pendidikan. Jadi, mari kita bahas makna pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Perubahan cita-cita atau impian adalah hal yang sering terjadi. Seiring bertambah usia, manusia mulai mengenal kemampuan dirinya, memahami kondisi keluarga, menemukan minat baru dan melihat kenyataan hidup. Akibatnya tujuan hidup pun bisa berubah. Tetapi seringkali masyarakat menganggap bahwa keberhasilan pendidikan hanya diukur dari apakah seseorang berhasil mencapai profesi yang dipandang tinggi. Padahal, apakah memang tujuan pendidikan hanya untuk menghasilkan pekerjaan tertentu? Filsafat pendidikan Islam ada konsep yang disebut aksiologi pendidikan. Aksiologi membahas tentang nilai dan tujuan dari pendidikan. Pendidikan bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan atau status sosial, tetapi tentang membentuk manusia menjadi lebih baik. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan bertujuan mengembangkan akal, membentuk akhlak, dan mengarahkan manusia agar mampu menjalani hidup dengan bijaksana serta memberi manfaat bagi orang lain. Yang artinya, keberhasilan pendidikan tidak hanya dilihat dari pertanyaan, aku akan menjadi apa? Kuliah bertahun-tahun, udah jadi apa? Tetapi juga dilihat, aku akan menjadi manusia seperti apa? Jika dilihat dari sudut pandang ini, masalah ini bukan selalu tanda kegagalan. Bisa jadi itu adalah proses manusia memahami dirinya sendiri. Ketika kecil, kita memilih cita-cita atau impian berdasarkan kekaguman. Tetapi ketika dewasa, kita mulai memilih berdasarkan nilai, kemampuan, tanggung jawab, dan juga makna hidup. Seseorang yang dulu ingin menjadi dokter, tetapi akhirnya menjadi pendidik, bukan berarti dia gagal. Karena tujuan pendidikan tidak berhenti pada profesi. Yang lebih penting adalah apakah pendidikan membuat seseorang terus belajar, berkembang, dan memberi manfaat. Mungkin yang berubah bukan tujuan hidupnya, yang berubah adalah jalan untuk mencapainya. Hari ini kita mungkin tidak menjadi seorang dokter, arsitektur, penulis, sarjana pertanian, atau profesi yang dulu pernah kita tuliskan di buku sekolah. Tetapi itu tidak otomatis berarti kita kehilangan mimpi. Nah, filsafat pendidikan Islam mengajarkan bahwa tujuan pendidikan bukan hanya mencapai cita-cita, melainkan membentuk manusia yang berilmu, berakhlak, dan bermanfaat. Karena pada akhirnya, makna pendidikan tidak selalu sama dengan profesi yang dicapai. Karena pendidikanlah yang justru membantu kita menemukan siapa diri kita sebenarnya.